Film dibuka dengan suasana kota di pinggiran laut yang sejuk dan indah. Skip adalah sheriff senior yang bertugas menjaga keamanan di daerah ini. Seperti biasa, ia memulai harinya dengan nongkrong di warung kopi sambil ngobrol dengan beberapa nelayan yang sudah dikenalnya. Lagi asyik ngobrol, tiba-tiba terdengar suara helikopter mendekat. Dia langsung memeriksanya. Saat di luar, ia mendapat panggilan di radionya bahwa telah hilang anak buah kapal. Skip segera menuju ke TKP. Setiba di TKP, ia memeriksa lokasi kejadian dan mengadakan sesi tanya-jawab kepada saksi yang bernama Bill di kapal tersebut. Bill mencoba menceritakan kejadiannya. Skip mendapati beberapa botol minuman dan menganggap Bill telah banyak meminum alkohol. Skip membawa Bill untuk diperiksa lebih mendalam. Adegan beralih ke seseorang yang sedang memancing. Sewaktu memancing, ia menemukan potongan kaki manusia yang tersangkut di kailnya. Beralih kembali ke Skip yang sudah di kantor penjaga pantai. Ia berbicara dengan penjaga pantai tentang kejadian tersebut. Tidak lama, Skip tiba di lokasi pemancing tersebut, sudah hadir anggotanya di sana yang menangani masalah ini. Skip berbicara sambil melihat potongan kaki tersebut. Anggotanya berpendapat kemungkinan ini adalah potongan kaki dari nelayan yang hilang. Skip menyarankan agar membawa potongan kaki itu ke pemeriksaan medis yang lebih akurat. Adegan beralih ke Museum Hewan Laut, terdapat beberapa pengunjung yang sedang melakukan tur. Di sana John bekerja sebagai staf tur pembimbing bagi pengunjung. Teman John memberitahukan bahwa Skip mencoba menghubungi John. Di kantor sheriff, Skip meminta laporan tes darah milik Bill dari anggotanya. Didapati bahwa hasil tes darah menunjukkan sedikit lagi mendekati kondisi mabuk. Skip berbicara kepada Bill yang ditahan di kantor. Ia menjelaskan hasil tes darah tersebut, namun Bill mengatakan bahwa dia tidak mabuk. Skip mengatakan bahwa ia telah mendapati potongan tubuh seseorang dan darah yang ada di kapal dengan golongan darah O, sama dengan milik Bill. Skip membebaskan Bill dengan syarat tidak menceritakan apapun ke orang hingga kasus ini selesai. Skip bertemu dengan anggotanya. Ia mengatakan bahwa banyak wartawan yang menunggu Skip. Skip menemui wartawan dan mencoba memberikan keterangan kejadian kepada wartawan. Beralih ke Museum Hewan Laut, di sana John menceritakan kepada asistennya yang bernama Sandy bahwa ia dipanggil ke kantor sheriff karena adanya penemuan potongan kaki manusia yang ditemukan di pantai. John meminta Sandy untuk menemaninya. Beralih ke suatu bar, seorang bartender bernama Abby sedang bertugas melayani pelanggannya. Semua pelanggan menikmati malam dengan senang. Pagi hari, Skip dan anggotanya berjalan di tepi pantai. Tiba-tiba seekor anjing menemukan burung yang mati dan terdampar. Tiba-tiba anggota lainnya menyampaikan bahwa ada panggilan dari seseorang tentang penemuan anggota tubuh lagi di laut. Skip segera ke TKP dan melihat potongan tubuh yang ditemukan. Tidak lama, John tiba di TKP. John langsung melihat dan mengamati kondisi potongan tubuh. Di kantor sheriff, John memeriksa potongan tubuh. Dia mengatakan bahwa bukan perbuatan hiu. John meminta disediakan perahu nelayan untuk dia pakai. Di rumahnya, John serius membaca di laptopnya, sedangkan Sandy baru bangun. Mereka berencana akan bertemu di bar. Di bar, Sandy memesan minuman kepada Abby dan berbicara dengannya. Berbicara tentang penemuan mayat yang terpotong. Tidak lama, John hadir di bar. Ia mencoba mengingatkan agar Sandy tidak memberikan komentar tentang kejadian. Sandy terlihat tersinggung dan memutuskan untuk pulang duluan ke hotel. Selanjutnya, Abby mencoba mengajak John berbincang tentang kehidupan laut. Ia mengatakan bahwa ada sekelompok putri duyung datang. John terlihat tidak serius dan ingin kembali ke hotel. Abby memberikan nomor teleponnya kepada John. Sesampai di hotel, John mengatakan bahwa Abby aneh kepada Sandy. Tetapi Sandy malah marah kepada John dan mengatakan bahwa ia tersinggung atas tindakan John yang seolah mengusirnya sewaktu di bar. John meminta maaf kepada Sandy.
Pagi harinya, John terbangun karena ada telepon dari Skip. John melihat catatan dari Sandy. Di pantai, Sandy sedang lari pagi. Tanpa dia sadari, tiba di belakangnya ada sesosok makhluk seperti monster berwujud ikan yang mengejarnya. Ia tidak dapat lari, dan menjadi korban dari makhluk tersebut. Beralih ke kapal, Skip, Bill, dan John sedang bersiap untuk melakukan pelayaran. Mereka berlayar ke tujuan mereka. Sesampai di tujuan, John memasang umpan pancing. Diketahui di lokasi itu tidak ada ikan. Tiba-tiba radar menangkap sesuatu, dan John segera meraih kailnya. Ia mencoba menarik kail, tetapi kail tersebut putus. John membawa sisik yang tersangkut untuk diperiksa di lab. John mencoba menghubungi Sandy tetapi tidak bisa. Adegan beralih ke Abby yang berjalan di pantai tanpa menggunakan pakaian. Skip, John, dan Bill kembali ke pelabuhan. Mereka berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Sewaktu jalan pulang, John bertemu Abby yang menyapanya. Abby mencoba mengajak ngobrol John. Ia terlihat menggoda John dan sempat menanyakan Sandy. John mencoba menelpon petugas penyimpanan korban. Ia segera memeriksa kembali potongan tubuh dan menemukan sisik. Beralih ke Abby di bar, ia dan ibunya berbicara. Ibunya mengetahui bahwa Abby sedang mendekati pria. Abby tidak dapat berbohong. Ibunya mengatakan bahwa John adalah pria yang sulit didekati karena profesinya. Turis sedang berjalan di tepi pantai, tanpa sengaja menemukan mayat seseorang. John kelihatan bingung dan coba menelepon ke sana kemari menanyakan keberadaan Sandy. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya dan memberikan informasi berita tentang nelayan lokal bernama Jack Brand. John membaca dan segera menghubungi Skip tentang orang tersebut. John menanyakan tentang Jack kepada Skip. John ingin bertemu dengan Jack. John segera menuju ke Bank Tavern. Dia tiba di sana dan bertemu dengan Ibu Abby. John belum mengetahui hal ini. Tidak lama, John bertemu dengan Jack. John segera menanyakan kepada Jack apa yang terjadi. Jack menceritakan bahwa setiap 10 tahun mereka selalu kembali, bukan hiu ataupun cumi-cumi, tetapi putri duyung. Jack menceritakan kisahnya 30 tahun lalu. Di tengah laut kapalnya mengalami keanehan, suara nyanyian dari laut, satu persatu anak buahnya hilang semua dijadikan santapan lezat. Putri duyung itu akan mencari pria untuk berkembang biak dan menjalani sisa hidupnya di darat. John tidak percaya cerita itu. Jack mencoba mengingatkannya. Sewaktu pulang, Jack mendapat telepon bahwa ditemukan kembali potongan tubuh. Potongan tubuh itu adalah Sandy. John sangat marah. Skip mencoba menemui John. John berdebat dengan Skip. Ia mengatakan ia tidak tertarik dengan kasus ini. Adegan selanjutnya, John menemui Abby di bar. John ingin berbicara serius dengan Abby. John menanyakan tentang Jack. Abby mengatakan bahwa Jack adalah ayahnya. John merasa dipermainkan. Abby memberikan obat penenang yang keluarkan dari mulutnya. John langsung berada di bawah pengaruh Abby. Abby membawa John ke pinggir pantai dan menceritakan asal-usul dirinya. Tidak lama John terjatuh. Abby meninggalkannya karena harus makan malam. Malam harinya, Abby mendatangi nelayan lain yang bernama Bobby sedang tidur di kapalnya. Abby telah berubah jadi monster ikan langsung memakan Bobby. Pagi harinya, John terbangun di pinggir pantai. Ia segera berlari masuk ke mobilnya. Pada saat itu, Skip dan anggota tiba dan menginterogasi John. John bercerita apa yang dialaminya. Tapi Skip mengatakan bahwa John telah mabuk. Skip menahan John. Bobby ternyata tidak mati, ia selamat sampai di pinggir pantai. John mencoba menjelaskan bahwa dia tidak mabuk. Sheriff tetap tidak percaya. John menceritakan semuanya kepada Skip. Skip masih tidak percaya. John mengatakan bahwa putri duyung itu menginginkan pria untuk dijadikan suami agar dapat berkembang biak. John segera menghubungi Abby.
John sangat marah dan mengancamnya. Abi dengan santai menjawab bahwa ini semua harus terjadi. Tak lama, Skip datang dan membebaskan John. Skip sudah menyiapkan transportasi untuk John agar dapat menyelamatkan diri. Skip juga mengatakan bahwa ada nelayan yang selamat dari serangan monster ikan yaitu Putri Duyung. John segera menuju rumah sakit. Ia ingin menemui Bobby. John mencoba mendapatkan informasi dari Bobby. Saat keluar, John ditangkap oleh anak buah Jack, dan segera dibawa ke tempat Jack. Di sana John diikat. Ibu Abi menyiapkan ramuan untuk John. Mereka memaksa John untuk menelan ramuan itu. John menjadi tidak sadar dan menurut. Adegan beralih ke pesta pernikahan Abi dan John yang dipimpin oleh Ibu Abi. Ibu Abi memulai upacara pernikahan. Acara ini dihadiri oleh bangsa Putri Duyung. Acara dimulai dengan melakukan proses bajak sawah agar Abi mendapatkan keturunan dari John. Pada saat bajak sawah, Abi berubah jadi monster duyung yang menyeramkan. John tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah proses bajak sawah selesai, para anggota duyung lainnya memakan kaki John. Setelah 1 minggu, Abi melahirkan di pinggir pantai. Anaknya lahir dan dihanyutkan ke laut. Selanjutnya, adegan terlihat John yang menjadi mesin bajak sawah dari Abi selama hidupnya.